Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan dan pedoman implementasi Authentic Assessment. Adapun daftar pustaka dalam PPT ini yaitu Introduction, tinjauan pustaka, dan penutup. Introduction atau latar belakang. Dalam kurikulum 2013, penilaian prestasi belajar meliputi penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara proporsional. Salah satu penilaian yang ditekankan adalah Authentic Assessment, yaitu suatu bentuk penilaian komprehensif yang dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Authentic Assessment didasarkan pada penerapan pengetahuan dan penggunaan keterampilan yang bermakna, kompleks, dan relevan untuk menghasilkan produk atau mensimulasikan aktivitas kehidupan nyata. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka yang akan berisi penjelasan tentang strategi pengembangan Authentic Assessment, pedoman implementasi Authentic Assessment, contoh, dan permasalahan. Strategi pengembangan Authentic Assessment. Mueller mengemukakan 4 langkah untuk mengembangkan Authentic Assessment. Yang pertama, identifikasi standar. Standar adalah pernyataan tentang apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan peserta didik. Yang kedua, pilih tugas otentik. Authentic task adalah tugas peserta didik yang dirancang untuk menilai kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan berbasis standar pada tantangan dunia nyata. Yang ketiga, identifikasi kriteria untuk tugas. Kriteria adalah indikator kinerja yang baik pada suatu tugas. Yang keempat adalah membuat rubrik. Rubrik merupakan skala penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik di sepanjang serangkaian kriteria khusus tugas. Selanjutnya, strategi untuk mengembangkan Authentic Assessment menurut National Council of Teachers of Mathematics dalam Spinelli. Yang pertama, mulailah dengan sebuah ide. Yang kedua, uji idenya. Yang ketiga, mulailah mengubah ide. Yang keempat, pertimbangkan format tanggapan. Yang kelima, kembangkan catatan guru. Yang keenam, buat konsep pendekatan penilaian. Yang ketujuh, cobalah tugas. Dan yang terakhir, revisi jika perlu. Pedoman implementasi Authentic Assessment. Bagnato merekomendasikan tentang bagaimana Authentic Assessment dapat diimplementasikan dalam keadaan kehidupan nyata. Yang pertama, bagikan tanggung jawab penilaian dengan tim. Yang kedua, lakukan penilaian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menjadi pengatur penilaian otentik di seluruh orang, konteks, dan kesempatan. Yang keempat, cocokkan model penilaian tim dengan anak. Yang kelima, andalkan penilaian dan pengamatan orang tua. Yang keenam, pilih instrumen umum untuk menyatukan kerja tim interdisipliner dan antar lembaga. Yang ketujuh, gunakan materi yang bebas jargon. Yang kedelapan, gunakan instrumen sensitif untuk mengukur kemajuan anak. Yang kesembilan, gunakan teknologi untuk memfasilitasi penilaian otentik dan kemajuan atau evaluasi program. Nah, adapun implementasi Authentic Assessment dalam konteks kurikulum 2013 telah secara tegas dinyatakan dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Standar penilaian pendidikan dipandang sebagai kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya, contoh atau fenomena yang relevan. Salah satu contoh penerapan Authentic Assessment dalam pembelajaran adalah penelitian yang dilakukan oleh Swastra dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dalam penelitiannya,
Penulis mengembangkan modul pembelajaran fisika berbasis masalah dengan authentic assessment untuk peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis fisika peserta didik SMA. Hasil penelitian menunjukkan mereka yang menggunakan authentic assessment performance memiliki kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis yang berbeda secara signifikan dengan mereka yang tidak menggunakan authentic assessment atau hanya menggunakan tes. Temuan ini menunjukkan bahwa authentic assessment memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, permasalahan. Dari penelitian yang telah dilakukan Aziz Yusofian Yaakov pada tahun 2020, tantangan yang dihadapi guru dalam mempersiapkan authentic assessment ialah kurangnya dukungan dari administrasi sekolah dan orang tua, dokumentasi yang berlebihan, jam mengajar yang membebani, terlalu banyak kegiatan sekolah di akhir pekan, dan kurangnya pelatihan tentang authentic assessment. Guru membutuhkan dukungan yang cukup dari administrasi sekolah untuk melaksanakan kurikulum dan praktik penilaian di sekolah. Lombardi dalam studinya menunjukkan bahwa hambatan fakultas dan waktu mengajar yang membebani merupakan hambatan penting bagi guru dalam mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran otentik atau authentic learning. Di sisi lain, dokumentasi yang berlebihan tampaknya menjadi hambatan lain bagi guru dalam menerapkan authentic assessment. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi guru berprestasi dalam menerapkan authentic assessment lainnya ialah para guru berprestasi dengan suara bulat setuju bahwa mereka memerlukan pelatihan pedagogis dan juga kursus authentic assessment yang memungkinkan mereka menerapkan penilaian baru secara efisien. Solusi yang diajukan ialah merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan mengadakan seminar dan kursus langsung tentang authentic assessment bagi para guru untuk membekali diri mereka dengan pengetahuan konten tentang perencanaan, perancangan, dan penerapan authentic assessment di kelas. Solusi lainnya yaitu dengan banyak membaca dan dukungan dari administrasi sekolah, guru pasti akan dapat menerapkan authentic assessment dengan kreativitas mereka dan membuatnya sukses dalam membantu dan memindahkan belajar peserta didik ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya penutup, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, menurut Meller, langkah-langkah dalam pengembangan authentic assessment yaitu 1. Penentuan standar, 2. Penentuan tugas authentic, 3. Pembuatan kriteria, dan 4. Pembuatan rubrik. Bagnato merekomendasikan tentang bagaimana authentic assessment dapat diimplementasikan dalam keadaan kehidupan nyata. 1. Bagikan tanggung jawab penilaian dengan tim. 2. Lakukan penilaian dari waktu ke waktu. 3. Menjadi pengatur penilaian otentik di seluruh orang, konteks, dan kesempatan. 4. Cocokkan model penilaian tim dengan anak. 5. Andalkan penilaian dan pengamatan orang tua. 6. Pilih instrumen umum untuk menyatukan kerja tim interdisipliner dan antar lembaga. 7. Gunakan materi yang bebas jargon. 8. Gunakan instrumen sensitif untuk mengukur kemajuan anak. 9. Gunakan teknologi untuk memfasilitasi penilaian otentik dan kemajuan atau evaluasi program. Adapun yang menjadi sarannya itu, salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah authentic assessment. Oleh karena itu, pentingnya guru mengikuti seminar dan kursus langsung tentang authentic assessment untuk membekali diri mereka dengan pengetahuan konten tentang perancangan, perencanaan, dan penerapan otentik di kelas sehingga memperoleh penilaian hasil belajar yang objektif. Terima kasih.